Jadi buat kami di industri di Bali, ini merupakan penegasan ya, yang bisa on arrival kemarin. Saya pikir ini tidak akan menjadi kendala buat Bali sendiri, karena semenjak ini diberlakukan, setelah Bali dibuka, kita terus mengalami kenaikan kurang lebih sampai periode yang sama ya, 2019. Sekarang ini kita sudah rebound hampir 83%. Kita harapkan nanti di 2025 sudah seperti masa sebelum pandemi. Oke, apakah dengan kebijakan ini juga cukup berdampak dengan reboundnya tadi Anda sebutkan 80% lebih, nantinya justru akan menurun dan juga tidak sesuai target di sepanjang tahun 2023? Justru ini di luar ekspektasi kita, bukan main ini Bali. Kita harapkan kita recovery tahun ini 50%, ternyata sudah bisa 83%. Jadi di luar ekspektasi kita juga, bisa dibilang, bisa saya sampaikan di sini, ini adalah the best low season ever buat kita di industri di Bali. Oke, baik. Tapi kalau dari sisi GIPI ataupun sektor usaha di Bali khususnya begitu ya, Gus Agung, apakah memang dengan kebijakan ini justru menuai pro dan kontra atau GIPI justru kontra terkait kebijakan ini? Sorry Mas, bisa diulang lagi? Sorry. Oke, baik. Dengan keluarnya kebijakan yang baru begitu ya, bebas visa ini di stop sebanyak 159 negara. Ini apakah menjadikan GIPI juga menolak terkait hal tersebut atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Nggak ada masalah. Cuman kan tadi sudah disampaikan bahwa visa akan online, itu sangat baik, sangat bagus. Apalagi nanti akan dilihat per term ya, sesuai apakah negara itu akan mulai dibuka bebas visa. Jadi memang saya pikir pemerintah sudah memikirkan itu, dan menurut saya di industri itulah yang terbaik. Oke, baik. Berarti memang ini sudah dipikirkan matang-matang begitu ya, secara dampak dan juga secara resiko begitu. Karena kalau diamati ada Australia di sana, Rusia, Amerika yang mana juga di stop untuk bebas visanya secara sementara, walaupun secara sementara begitu. Dan kalau mengamati secara lebih lanjut, sebetulnya apakah ada pengurangan turis mancanegara hingga sejauh ini? Karena memang kebijakan ini sudah diberlakukan sejak 7 Juni tahun 2023. Secara kebijakan kan baru berlaku, tapi sebenarnya ini sudah terjadi semenjak Bali dibuka kemarin secara bertahap. Sistem ini kan hanya penegasan, yang di awal saya sudah bilang ini penegasan saja dari aturan pemerintah. Gitu. Sebenarnya ini sudah terjadi. Kenaikan ini tidak serta-merta terhambat gara-gara aturan seperti ini. Jadi tidak masalah, kelihatannya tidak masalah, dan saya buktikan sendiri data penerbangan selalu full ya, dan kita mengalami peningkatan untuk sampai bulan Mei ini kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Meskipun ini sudah terjadi aturan-aturan ini. Oke, balik. Gus Agung, kami juga mengamati video-video yang viral begitu ya terkait turis mancanegara yang ugal-ugalan di Bali. Apakah dengan adanya kebijakan ini Anda juga meyakini dampaknya akan secara signifikan mengurangi untuk turis mancanegara yang mengganggu ketertiban masyarakat Bali? Saya pikir signifikannya positif ya, jadi bagus ya. Jadi kepentingan pemerintah ada, kepentingan masyarakat ada, tidak ada yang dirugikan lah dalam hal ini. Saya di industri, saya pikir juga masyarakat, saya pikir juga industri-industrinya juga nggak ada yang dirugikan dengan sistem seperti ini. Jadi kepentingan pemerintah ada dan kepentingan masyarakat ada, dan kita di industri juga nggak ada masalah. Jadi silakan saja diperlakukan seperti ini, hanya mempertegas aturan yang sudah berjalan, di mana aturan ini tidak menghambat sama sekali tentang kedatangan wisatawan, tidak mengalami penurunan 1% pun gara-gara aturan seperti ini. Oke, baik. Saat ini memang turis mancanegara yang mana juga menjadi kontributor terbesar bagi turis mancanegara yang ada di Bali dari negara mana, Gus Agung? Pertama Australia, ya, terus kedua India, setelah itu Cina, selanjutnya Amerika, gitu. Yang sekarang yang 4 besar. Gitu. Oke, oke, baik. Kalau misalnya begitu ya melihat dari sisi kebijakan ini, Anda mengamatinya nanti kan juga dibuka secara bertahap begitu ya, atau dievaluasi terlebih dahulu. Anda mengharapkannya untuk dibukanya ini secara dalam tempo waktu yang cepatkah? Cepat begitu atau yang lumayan tidak berlama-lama, atau justru Anda menginginkan kebijakan ini justru cepat dibuka?
kalau usulan kami di industri ya, seandainya kalau ini dibuka, kita punya pandangan seorang berwisatawan itu kan 30 hari gitu. Setidaknya negara yang akan dibuka itu maksimal diberikan bebas visa 30 hari saja. Setelah itu dia pulang. Nggak boleh cap lagi di sini. Kedepannya seandainya usulan kita ya dari industri, 30 hari saja dikasihkan bebas visa. Setelah itu dia harus pulang. Sebagai wisatawan ya. Setelah itu kita tidak bisa anggap dia sebagai wisatawan lebih dari 30 hari. Itu pandangan kita di industri seperti itu. Harapan kita nanti bebas visa itu diberikan ke beberapa negara yang sportingnya besar pada Indonesia, Bali khususnya, gitu. Selama 30 hari aja. Setelah itu dia mesti balik. Gitu. Oke, baik. Selama 30 hari saja begitu ya untuk saran dan juga usulan dari GIPI. Nah, kalau usulan dari GIPI juga terkait banyaknya turis mancanegara yang bermasalah di Bali, mengganggu ketertiban, membuat keonaran. Ini strategi apa yang dilakukan juga dari GIPI untuk membantu hal-hal tersebut juga ke depannya berkurang, tidak banyak terjadi seperti saat ini? Ya, itu terjadi euforia setelah pandemi ini ya. Sekarang kan pemerintah sudah setiap hari mengawasi dan lain sebagainya. Saya pikir ini sudah sangat berkurang. Memang ramainya aja yang sisanya masih ada. Tapi tetap kita harus law enforcement sih. Yang pertama adalah kita baru saja apa yang kita GIPI dan pemerintah Bali lakukan adalah membuat do and don'ts ya. Gitu. Kita udah melalui teman-teman di imigrasi juga ini sudah disebarkan ya board dan sebagainya. Do and don'ts-nya itu penting. Dan kedua, mereka akan melihat do and don'ts apa yang bisa dilakukan terhadap berwisata di Bali itu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Setelah itu selanjutnya law enforcement gitu. Jadi dia memang melanggar harus deportasi ya deportasi aja.